dapat diartikan sebagai akar kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudarib dan pihak memiliki modal disebut sebagai sahibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan oleh kontrak awal. Secara etimologi, mudarabah berasal dari bahasa Arab daraba yang berarti memukul atau berjalan. Dalam Al-Quran, mudarabah tidak disebutkan secara jelas, tetapi Al-Quran menyebutnya secara mushtaq. Jenis mudarabah terbagi menjadi dua, yaitu mudarabah mutlaqah adalah usaha yang diajukan oleh mudarib kepada sahibul mal. Mudarabah muqayyadah, usaha yang ditentukan oleh pemberi modal atau sahibul mal. Sedangkan pihak yang menerima pembiayaan mudarib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Tujuan mudarabah dalam memberikan imbalan kepada pemilik dana dari hasil usaha yang diperoleh pengelola dana yang disepakati di awal, sehingga hasil yang diperoleh dari pemilik dana sangat tergantung pada pengelola dana. Satu, mudarabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. 2. Kontrak tidak boleh dikaitkan mualak dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. 3. Tidak ada ganti rugi muzarabah karena akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. 4. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau tidak perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah jika tidak terselesaikan melalui musyawarah. Apakah muzarabah halal? Usaha yang dilakukan muzarib harus sesuai dengan prinsip syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, jika usaha yang dikelola itu usaha yang tidak halal dan bertentangan dengan prinsip syariah, transaksi muzarabahnya tidak sah dan batal. Syarat dan rukun muzarabah. 1. Terdapat pemilik dan pengelola modal. Ada dua pihak, yaitu pemilik modal sahibul mal dan pengelola muzarib. Kriteria hukum yaitu ijab kabul, adanya modal dan ijab kabul. Kelebihan akad muzarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari muzarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Resiko terjadi akad muzarabah antara lain asimetri informasi problem, yaitu kecenderungan salah satu pihak menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur. Apa saja landasan hukum mudarabah? Para imam mazhab sepakat bahwa mudarabah dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, dia telah melakukan kerjasama mudarabah dengan Khadijah ketika berdagang ke negeri Syam. Sistem kerja mudarabah. Akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola, dan keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Cara kerja sistem bagi hasil. Cara kerja hasil usaha yang dibiayai melalui kredit
atau pembiayaan skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan tidak langsung. Membatalkan transaksi mudharabah. Menurut mazhab Syafi'i, akad mudharabah dinyatakan batal, yaitu kedua pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya dan salah seorang yang berakad meninggal dunia. Kerugian usaha dalam akad mudharabah, kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian, dan pelanggaran kesepakatan. Halal mudharabah. Usaha yang dilakukan mudharib harus usaha yang halal sesuai prinsip-prinsip syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, jika usaha yang dikelola usaha yang tidak halal yang bertentangan dengan prinsip syariah, transaksi mudharabahnya tidak sah dan batal.